Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan memiliki ambisi untuk membawa sebanyak-banyaknya manusia bersamanya ke neraka. Strategi yang ditempuh pun bisa berbeda-beda. Berikut ini bentuk gangguan setan dalam sholat. Yang pertama, mengganggu niat. Setan akan membuatnya menunda sholat, sehingga akan luput keutamaan sholat di awal waktu. Bukan hanya itu, setan juga akan mencari celah untuk memalingkan niatnya yang tadinya karena Allah menjadi karena manusia, seperti cari perhatian, atasan, atau supaya dianggap orang soleh dan lain sebagainya yang telah tercemar riya. Yang kedua, saat takbiratul ihram. Setan membisikkan dalam hatinya sehingga manusia merasa khawatir apakah takbiratul ihram yang dilakukannya itu sudah sah atau belum. Termasuk tipu daya setan adalah dengan memunculkan perasaan was-was ketika berwudu, niat, atau saat takbiratul ihram dalam sholat. Was-was itu membuat manusia tersiksa dan merasa tidak nyaman. Yang ketiga, lupa rakaat dan bacaan sholat, menimbulkan pikiran-pikiran lain di luar sholat, entah barangnya yang hilang atau kegiatannya tadi sebelum sholat. Kadang tidak hanya bacaan yang lupa, tapi jumlah rakaat yang sedang dikerjakan. Ia tidak tahu sedang berada di rakaat berapa dan berapa rakaat lagi yang harus dikerjakan. Yang keempat, sholat terburu-buru. Sholat yang dilakukan dengan terburu-buru akan kehilangan dari tumakninah atau ketenangan yang merupakan satu dari rukun sholat. Dan hilangnya salah satu rukun akan membuat sholat yang dilakukan akan sia-sia. Rasulullah SAW pernah mendapatkan orang sholat dalam keadaan seperti ini. Rasul kemudian memerintahkannya untuk mengulangi lagi sholatnya sampai kemudian bacaan dan gerakannya dilakukan dengan sempurna. Yang kelima, melakukan gerakan tertentu. Nah, ketika sholat, seseorang dilarang melakukan gerakan lain di luar gerakan dan bacaan sholat, seperti menggerakkan tangan, kaki, menoleh ke kanan ke kiri, atau mendongak ke atas dan menggerakkan anggota tubuh lainnya yang bukan termasuk dalam gerakan sholat. Hal ini dapat merusak bahkan membatalkan sholat. Yang keenam, mengantuk dan menguap. Adapun menguap itu datangnya dari setan, maka hendaklah seseorang mencegahnya selagi bisa. Apabila ia berkata ha, berarti setan tertawa dalam mulutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Godaan lain ketika sholat adalah merasa cukup dengan apa yang diketahui, bukan malah belajar dan menambah ilmu demi kesempurnaan sholat. Padahal pengetahuan yang dimiliki masih jauh dari cukup. Ini merupakan salah satu gangguan setan. Mereka tahu bahwa semakin dalam pengetahuan manusia tentang sholat, maka akan semakin sulit untuk ditaklukkan.